Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, saudara-saudaraku seiman dan setanah air, bahwa pada kesempatan ini kita masih membicarakan dan membahas masalah nasab Ba'alawi. Mengapa? Sebab perlu kita ketahui bahwa nasab Ba'alawi itu sudah dinyatakan tidak ada, terputus dan tidak tersambung. Bahkan secara DNA tidak ada. Ba'alawi itu tidak tersambung dengan DNA-nya Rasulullah. Untuk itu kita harus meyakini bahwa Ba'alawi itu benar-benar tidak tersambung kepada keturunan atau dzurriyyat Rasulullah. Dan untuk itu kita harus menyatakan ini, ya. Harus menyatakan ini. Kenapa? Kalau tidak ya kita ikut berdosa. Karena apabila kita sudah mengetahui, kita masih mengiyahkan, berarti kita ikut berdosa, ikut berbuat dosa. Dulu atau kemarin-kemarin sebelum kita tahu, sebelum kita mengetahui, sebelum ada penelitian, 2 tahun yang lalu lah, kita masih tidak bermasalah kan? Karena kita belum tahu, karena kita tidak tahu. Tapi saat ini kita sudah tahu dan sudah mendengar, bahkan sering mendengar. Tapi kita masih percaya kalau Ba'alawi ini keturunan Rasulullah. Berarti kita ada di sisi yang salah dan kita harus pindah ke tempat yang benar. Jadi kalau kita sudah tahu berada di tempat yang salah, kita jangan berada di tempat yang salah terus, pindah ke tempat yang benar agar tidak ikut terjerumus. Ini masalah nasab, ya, dan berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan menyepelekan. Dan kalau kita masih tetap percaya setelah kita tahu, maka kita bisa dianggap menganiaya atau melecehkan Rasulullah. Kenapa? Sebab Rasulullah sendiri sudah tentu tidak mau menerima yang bukan keturunannya, mengaku keturunannya dengan dalih-dalih keturunan, dan dimanfaatkan dirinya sendiri, Rasulullah itu, sebagai modalnya oleh para Ba'alawi dengan kalimat dan doktrin-doktrin yang sesat. Apa tidak sedih? Sedih, menangis Rasulullah dalam hatinya, di dalam kuburnya. Tidak akan rela, tidak akan rela, apalagi dimanfaatkan untuk mendoktrin umatnya. Bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad, kita didoktrin. Ya bagi kita yang tidak percaya. Tapi bagi mereka yang percaya. Nah untuk itu, mari kita luruskan ini semua. Mari kita bersatu. Mari kita bersama menjalin dan saling membantu, menyebarluaskan, menyampaikan hal ini kepada teman dekat kita, saudara kita, kerabat kita, agar mereka tahu dan agar kita pun dapat membantu. Ya untuk itu, sebagai ketegasannya dari Kiai Haji Imaduddin pada kesempatan ini, ayo coba kita ikuti penjelasan tentang nasab Ba'alawi ini menurut Kiai Haji Imaduddin. Ya. Menurut Kiai Haji Imaduddin, hasil penelusuran terakhirnya.
Ya, ayo kita ikuti penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin. Kalau nasab alwi masuknya ini bukan dia la yu'rafu muwafaqatuhu wala mukhalafatuhu, masuknya sudah ma khalafal haqq, sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kata ulama, berita yang ma khalafal haqq hadza yuraddu, ini harus ditolak. Bertentangan dengan kebenaran dari mana? Bertentangan dengan 4 kebenaran. Kebenaran pertama, nasab alwi bertentangan dengan kebenaran kesimpulan ilmiah kajian pustaka kitab-kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad 9. Bertentangan semua. Kan ini Ahmad bin Isa yang dicangkok ini adanya di abad ke-4 Hijriah, adanya di abad 4 Hijriah. Dia hidup abad ke-3, meninggal abad ke-4. Maka untuk memverifikasinya kita ambil kitab abad ke-3 dan abad ke-4. Kitabnya ada, kitab sejarah-sejarah Ahmad bin Isa, anaknya berapa ada, abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Saya kumpulkan semua dalam teori sejarah, namanya heuristik. Apabila kita ingin meneliti sebuah peristiwa sejarah, maka harus kita lakukan pertama itu heuristik, mengumpulkan seluruh bahan-bahan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah itu. Karena mereka mengaku di abad 9 Hijriah, namanya Ali As-Sakron. Yang diaku di abad ke-3 dan ke-4, maka kita cari kitab-kitab dari mulai abad 9 ke bawah sampai abad ke-3 dan ke-4. Saya menemukan kitabnya, ada dalam kitab nasab Siri Silsilatul Alawiyah, kemudian kitab Tahdibul Ansab, kemudian kitab Al-Majdi, kemudian kitab Muntaqilatut Talibiyah, kemudian kitab As-Syajarah Al-Mubarakah, kemudian kitab Al-Asili, kemudian kitab As-Sabatul Musan, kemudian kitab Ibnu Inabah, kemudian kitab An-Nabhah Al-Ambariyah. Itu kitab-kitab nasab. Kemudian kitab-kitab sejarah kita cari juga sejak abad ke-3, apakah sudah ada kitab sejarah yang tulis. Di situ ada Sirah Ibnu Hisham, di situ ada kitab Tarikh Baghdad, ada yang di Yaman namanya Musallam Al-Lahaji di abad ke-5. Di Yaman juga ada Ibnu Samurah, namanya kitab Tabaqatu Fuqaha'il Yaman. Ada kitab Al-Janadi, ada kitab Al-Iqlil, ada kitab Al-Kamil fit Tarikh dan lain sebagainya. Semuanya saya baca, saya cari. Ini seorang namanya Ubaid yang ngaku anak Ahmad bin Isa. Apa bener dia anaknya Ahmad bin Isa? Boro-boro menemukan dia anaknya Ahmad bin Isa, uang-uangnya bae laka, uangnya orono, sosoknya ini tidak ada. Bagaimana bisa menemukan kesimpulan sosoknya tidak ada? Karena dia mengaku adanya di Yaman pada abad ke-4. Kalau ngakunya di Yaman abad ke-4, abad ke-4 kelimanya sudah ada kitab yang menerangkan tentang fuqaha Yaman, namanya Ibnu Samurah Al-Ja'di. Kata kitab Ba'lawi, ini Ubaid ini imaman mujtahidan, ulama besar yang jadi mujtahid. Lah kalau misalnya mujtahid, masuk dong dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Silakan cari bapak-bapak di internet, truk Tabaqat Fuqaha'il Yaman abad ke-5 Ibnu Samurah Al-Ja'di. Tidak ada itu sosok Ubaid itu. Kemudian katanya dia punya cucu namanya Muhammad Shahib Mirbat, pada abad ke-7 meninggalnya. Kita cari tuh di Mirbat itu ada ulama-ulama besar yang bareng dengan beliau, namanya Muhammad Ali Al-Qal'i, sama-sama meninggalnya di abad itu. Kita ambil kitab sejarah yang menerangkan Mirbat, kita dapat kitab Al-Iqlil yang menerangkan ulama-ulama di Mirbat, kita dapat kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang nerangin ulama-ulama di Mirbat. Yang lain disebutin, Muhammad Shahib Mirbat ini tidak disebutin.
katanya dia gurunya guru, ulama di Mirbat semua muridnya dia, tapi kenapa murid-muridnya ada, dianya kagak ada? Karena memang itu hanya nulis-nulis saja. Kayak sekarang ini gurunya anu, ini apa namanya mendirikan NU, ini apa namanya menjadi penentu tanggal kemerdekaan Indonesia. Peristiwanya nggak begitu. Pak Anhar Gonggong mengenai bagaimana apa Soekarno apa benar malam-malam itu ke rumah Habib sebelum membacakan proklamasi, ya nggak ada. Bagaimana dia ada di rumah Habib, orang dianya habis dari Rengas Dengklok kemudian langsung persiapan membacakan apa namanya itu teks proklamasi sampai jam 6, sampai dia nggak puasa karena sakit. Ada beritanya, sejarahnya ditulis, dia sampai pagi nggak bisa tidur, salah lagi, dibuang lagi, salah lagi, ditemenin oleh orang banyak, dan tidak ada peristiwa dia ke rumah Habib minta doa, minta restu untuk membacakan teks proklamasi. Tapi kan sekarang ditulis, banyak juga akhirnya yang percaya, dibikin juga YouTube-nya. Apalagi kalau yang ngomong orang besar, yang ngomong orang gede, ulama besar, waliullah, ya orang banyak percaya. Tapi qad tabayyana rusdu minal ghai, telah jelas yang baik dan yang buruk, telah jelas sekarang mana yang benar, mana yang salah. Nasab mereka tidak terverifikasi, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran kitab-kitab nasab. Yang kedua, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran tes DNA. Saya sudah mengkristal kesimpulan bahwa sesungguhnya memang nasab Ba'alwi ini adalah nasabun munqati'un batilun maudu'un, nasab yang terputus, nasab yang batil, dan nasab yang palsu, nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9 Hijriah. Yang kedua adalah menurut ilmu DNA, nasab Ba'alwi ini adalah nasabun mustahilun, nasab yang mustahil dia sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada pakar DNA, di mana pakar DNA, saya kutip Dr. Ari Kem dan Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah mengatakan bahwa apabila keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW hari ini, dia harus mempunyai haplogrup J1. Sedangkan dari 180 orang Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA, baik dari Yaman maupun dari Indonesia, kebanyakan mereka berhaplogrup G, dan tidak ada sama sekali dari keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman maupun yang ada di Indonesia itu yang berhaplogrup J1. Haplogrup J1 adalah haplogrup milik keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dua kesimpulan itu, maka saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi semua orang yang telah mengetahuinya untuk tidak lagi menisbahkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keturunannya. Karena apa? Karena pengakuan nasab mempunyai konsekuensi diniyah, al-alaqah ad-diniyah, yaitu kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang bernisbat, mengaku-ngaku sebagai keturunan daripada seseorang ayah yang dia tahu bahwa ayah itu bukanlah ayahnya, maka surga baginya adalah haram. Itu untuk seluruh keturunan. Orang yang mengaku ayahnya seseorang, Fulan misalnya, padahal dia tahu bahwa Fulan ini bukanlah ayahnya, maka surga baginya adalah haram.
Kalau surga baginya adalah haram, berarti nerakalah tempatnya. Karena hadis inilah, maka seseorang yang bukan keturunan Nabi hari ini, kemudian dia mengaku keturunan Nabi, bagi orang-orang yang mengetahuinya, seperti saya misalnya, bahwa Ba'lawi atau Habaib ini bukan turun Nabi, kemudian kita masih mengakui mereka sebagai turun Nabi, maka kita membantunya untuk berbuat maksiat. Al-i'anah alal maksiyah. Ini masuknya adalah al-i'anah alal maksiyah. Membantu orang berbuat maksiat. Karena telah jelas Ahmad bin Isa itu tidak mempunyai anak bernama Ubaid. Telah jelas bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman. Telah jelas bahwa Ahmad bin Isa ini bukanlah keturunan tidaklah merupakan ayah daripada Ubaid itu. Dan dari sisi DNA sudah jelas dari para habaib Ba'lawi ini dari Yaman dan dari Indonesia yang telah melakukan tes DNA-nya tidak linear dengan tes DNA daripada keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka drama pengakuan Ba'lawi ini sebagai keturunan Nabi yang telah berlangsung 550 tahun sampai hari ini, dari mulai kitab pertama keluarga mereka, Al-Burqatul Musyiqah, yang dikarang oleh Ali As-Sakran 895 Hijriah sampai hari ini 1445 Hijriah, ini telah berlangsung 55 tahun. Angka 550 tahun ini adalah angka keramat karena ternyata 550 tahun itu adalah angka yang sama dari mulai Ahmad bin Isa wafat sampai nasabnya diakui oleh keluarga Ba'lawi di tahun 895 Hijriah. Kalau yang punya kalkulator, silahkan diuji, silahkan dihitung. Dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai pengakuan pertama mereka 895 Hijriah adalah 550 tahun. Kemudian hitung 895 Hijriah sampai hari ini 1445 Hijriah adalah 550 tahun juga. Saya mempunyai pemikiran bahwa angka 550 tahun inilah angka terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Rupanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi memberikan waktu kepada para habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi ini untuk mengakui nasab yang bukan nasabnya. Waktunya sudah berakhir dan semua sudah selesai. Itu kesimpulan sementara Kang Mas Yusuf. Iya, saudara-saudaraku sebangsa dan seiman, itulah tadi penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin sebagai peneliti ya, atau yang menelusuri kebenaran dari nasab Ba'lawi itu ya. Yang dicari sebetulnya kebenaran, cuman yang didapatnya kabar beritanya ya seperti itu ya. Dan sudah dijelaskan dengan jelas tadi dengan alasan dan bukti-bukti kitabnya pun sudah dijelaskan, sudah disebutkan. Jadi barangkali bagi para saudara-saudaraku sudah menjadi atau sudah menambah pengetahuan dan mudah-mudahan jadi semakin yakin dan mengerti. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan menjalin kebersamaan untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menegakkan agama kita di negeri kita. Jadi ada dua sisi ya. Yang pertama, kita menegakkan agama Islam.
dari yang benar, yang hak dan yang benar. Ya. Kemudian kita menjaga negara NKRI dari rongrongan penjajah. Sebab apa? Sebab kita yakin bahwa Ba'alawi ini di Indonesia ini ada tujuan-tujuan terselubungnya. Sebab mereka datang ke sini itu oleh dan bersama Belanda. Nah itulah mungkin yang terselubungnya adalah niat ingin menguasai Indonesia. Walaupun tidak dan belum berhasil, tapi mereka sudah menjadi di kasta yang pertama. Sebab menurut mereka di Indonesia ini ada 2 kasta sekarang, habaib dan pribumi. Nah, itu kan, itu berarti penjajahan dari mereka. Nah, sedangkan mereka menggunakan habaib sebagai modalnya, dan saat ini sudah kita ketahui modal yang dia gunakan jeblok, tidak ada, putus. Nah, ini kan. Jadi selama ini kita dibohongi, masa sih kita mau dibohongi terus? Yuk kita berupaya untuk keluar dari masa kebodohan, ya, masa penindasan, dan kita tegakkan kebenaran dengan bersama-sama. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan bila tidak sepaham silahkan Anda berkomentar dan kami akan menanggapi komentar Anda. Dan saya akhirnya wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.